Faslun wa min syurutis sholati istiqbalu al-qiblati wa dukhulul waqti wal islami wa tamyiz. Fasal ini menjelaskan tentang syarat. Kemarin kita sudah bicara tentang apa kemarin Pak, yang ada najis apa segala macam, syarat sahnya ya sebelum kita melaksanakan sholat. Nah sekarang kita udah masuk ke sholatnya ini Pak. Wa min syurutis sholat. Nah ini tentang masalah syaratnya sholat, syarat sahnya sholat. Ini penting kita ketahui, karena kalau kurang diantaranya ya termasuk kita orang yang tidak sah sholatnya. Yang pertama adalah istiqbalul kiblati. Nah ini yang pertama berarti kita menghadap kiblat. Kalau orang nggak sholat nggak menghadap kiblat atau nggak tahu kiblat ya bahaya nanti. Yang pertama adalah kita harus menghadap kiblat. Wahiyya ma tawakku 'alaiha sihatus sholati wa laysat minha. Jadi kita harus menatap ini Pak nih, ain secara ain. Jadi harus mengarah kepada kiblat kita, harus mengarah kepada arah kiblat, baik secara langsung ataupun tidak. Maksudnya kalau secara langsung berarti kan dekat. Kalau dekat kan langsung, kalau enggak berarti perasaan yang kita pakai. Perasaan sesuai dengan aturan maksudnya. Karena kan nggak mungkin kita melihat kan dari jarak yang sekian kilo, kita nggak mungkin bisa melihat. Makanya masuk ke dalam hati kita. Nah, makanya masjidnya di hati kita. Jadi bukan kita menghadap tembok, tapi kita menghadap kiblat. Nah, ini penting ini. Kalau kita sholat secara hakikat, ya di saat kita takbiratul ihram ya kita harus menghadap ke Allah. Benar-benar kita menghadap. Karena sholat itu sendiri memiliki beberapa rukun. Ada berapa rukun Pak sholat Pak? Rukunnya berapa? Ada tik 13, 3. Rukun sholat itu kalau secara hakikat ada 3. Nah ini harus kita mulai masuk sedikit demi sedikit ya Pak ya. Kalau rukun secara syariat, kalau rukun secara fikihnya itu kan sesuai yang kita pahami. Ada takbir, niat, apa lagi? Baca Fatihah ya, itu rukun. Terus ruku, sujud, iktidal, dan semuanya itulah rukun. Tapi ada lagi juga rukun secara hakikat. Ini harus kita miliki, maksudnya harus kita pahami pemahaman ini maksudnya. Yaitu rukun yang 3. Nah, nanti kita bisa praktekin tuh. Karena kalau ini nggak masuk, nggak kita bawa juga, berarti sholat kita pun bisa dianggap batal menurut hakikat. Kalau menurut syariat yang masuk. Apa itu? Yang pertama adalah al-lisan, dari rukun lisan kita, qauli, rukun qauli, rukun ucapan. Yaitu ngucapin kan, ada bacaan Fatihah, ada bacaan doa, ada bacaan takbir. Yang kedua adalah fi'li, perbuatan. Nah, yang ketiga adalah rukun qalbi. Nah, ini yang repot. Jadi setiap kita sholat itu harus ada 3 hal itu. Kalau kita sholat tidak ada hal 3 itu, ya menurut ahlul tasawuf, ahlul haqiqah, batal sholatnya. Jadi walaupun secara syariatnya benar. Nah ini sholatnya Rasulullah seperti itu. Jadi ada qauli, diucapkan Allahu Akbar, itu qauli, lisan mengucapkan.
Jadi di saat semua gerakan kita itu, di setiap gerakan fardu itu dibarengi 3 itu. Allahu Akbar. Allah kan ada ucapan, ada qauli, ada ucapan, ada gerakan fi'li, ada qalbi. Nah ini yang masalah qalbinya di mana ini? Nah ini qalbinya. Makanya harus bareng. Jadi menghudurkan hati di saat itu juga, di saat ruku sama, di saat sujud sama, di saat tahiyat sama. Itu semuanya harus berbarengan dengan 3 itu. Kalau nggak bisa, ya berarti kan ketidaksempurnaan. Sholatnya masih ngawang-ngawang. Begitu Allahu Akbar, ucapannya benar, gerakannya benar mungkin ya. Jadi gerakannya benar. Jangan begini ya Pak ya. Ini udah pengen mau minta maaf. Nggak usah, atau begini nggak usah. Jadi kita sederhana saja. Kaki nggak usah lebar-lebar, kasihan temennya. Pas mau ruku, jomplang lagi ke belakang. Sedang aja, lurus badan aja. Nggak usah sampai nyariin kaki, nggak usah. Ada yang nyariin kaki kalau sholat. Tangannya juga begini kan, ada itu. Nggak usah. Kita biasa saja. Itu Imam Syafi'i. Di saat kita takbir, di saat itu pula lah rukun yang 3 itu dihadirkan. Rukun yang pertama qauli, menyebutkan asmaullah. Yang kedua adalah fi'li, gerakan, dan yang ketiga adalah menghadirkan hati. Bisa. Jangan sampai nanti takbir baru awal Allah, pikiran udah nggak konsen itu Pak. Udah mikirin utang, mikirin kerjaan, mikirin bini, mikirin anak. Berarti qalbinya, rukun qalbinya nggak masuk. Batal secara hakikah sholat kita. Wah itu kan secara fikih benar. Tapi secara hakikatnya kita nggak nyampe. Karena 3 hal ini harus ada setiap gerakan sholat. Di saat sholat kita harus menghadirkan yang 3. Di saat Fatihah sama, di saat ruku sama, di saat sujud sama. Nah itu, itulah nanti kita akan ini. Jadi Allahu Akbar, benar-benar hadirnya hati di saat takbir itu. Minimal 2 lah, minimal di sholat harus ketemu itu. Yang rukun ini antaranya adalah takbir dan tahiyat akhir. Itu harus ada Pak di 3 nih. Kalau nggak mungkin bisa semuanya, tapi minimal di takbir dan di akhir sholat atau di tahiyat akhir, di saat kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Karena syahadat yang kita ucapkan haruslah dihadiri dengan 3 hal itu.